Halo John. Kali ini gue mau review tenda Big Adventure Tambora 2 yang UL. Nanti gue jelasin setupnya dan kelemahan dan kelebihannya. Tonton ya. Halo John. Tenda Big Adventure Tambora 2 UL ini beratnya 1900 gram. Terdiri dari outer, inner, frame, pasak dan tali guideline. Untuk footprintnya sendiri itu sudah include di dalam paket pembelian dengan berat 250 gram. Jadi total 2150 gram. Itu menurut info dari marketplace-nya Big Adventure ya. Namun, habis beli dalam keadaan masih baru, aku timbang ternyata tidak segitu. Ada selisih berat yang berbeda, yaitu hampir 2400 gram in total. Jadi kemungkinan ada kelembapan saat penyimpanan di tokonya kali ya. Positive thinking aja ya kan. Untuk bahan outernya atau flysheet tenda ini terbuat dari 20D nylon ripstop, PU-nya 3000 mm dengan sim tape dan UPF 50+. Untuk yang belum tahu UPF itu ultraviolet protection factor, adalah standar yang digunakan untuk mengukur perlindungan kulit dari sengatan matahari. Ini biasanya untuk kain ya, kalau lotion kan SPF tuh kalau nggak salah. Hahaha. Innernya berbahan 20D ripstop breathable dan nylon mesh. Untuk floornya sendiri 40D nylon ripstop PU 3000 mm dengan sim tape. Jadi kan inner ada 3 bagian nih, yang jaring, terus yang tengah warna putih 20D, untuk yang bawah atau floor warna abu-abu tua 40D. Untuk footprintnya terbuat dari ripstop polyester 210T, PU 3000 mm with sim tape, dan pasaknya juga dikasih kantong kayak gini biar yang lain nggak ikut kotor setelah footprint dan pasak selesai digunakan. Terus di sini aku nyiapin 8 pasak buat pasang tendanya. Keseluruhan pasak ada 12. Mungkin dalam kondisi angin yang ekstrim baru deh ke-12 pasak itu diperlukan. Habis itu aku langsung gelar footprintnya. Sedikit tips saat gelar footprint, pastikan bagian yang licin itu menghadap ke atas agar bagian sealnya tidak bergesekan langsung dengan tanah atau batu mungkin. Oke, kalau bangun tenda ini aku pasti mulai dari urutan kayak di video ini ya. Nanti aku akan kasih tahu alasannya. Selanjutnya aku bisa langsung gelar inner tendanya di atas footprintnya. Nah, ini alasan aku pasang footprintnya duluan, biar tendanya itu nggak kotor kena tanah dan kotoran lain yang ada di tanah. Habis itu aku siapin framenya. Oh ya, frame ini terbuat dari aluminium alloy berdiameter 8,5 mm. Bahan frame kayak gini lebih ringan dan lebih kuat dari frame berbahan fiber. Bisa dilihat dari video reviewer lain, misalnya Bang IQ, itu framenya bisa dia tidurin dan nggak patah. Kalau aku sih nggak berani, takut aja. Dan framenya juga triangle joining system yang bikin frame jadi satu dan mempermudah dalam setup.
Framenya tinggal lempar aja udah nyatu sendiri deh framenya. Terus di sini aku tinggal masukin ujung framenya ke bakal yang ada di ujung footprint dan innernya. Karena tenda ini simetris, jadi aku nggak bingung untuk nentuin bagian kaki atau bagian kepala yang ditidurin untuk pemasangan framenya. Untuk bakal-bakal yang dimasukkan ke frame, ikuti urutannya aja ya, dari footprint, inner di bagian paling luar. Karena ini mempermudah aku saat bongkar tendanya nanti. Sedikit tips dari aku, lakuin ini sambil nahan tenda, pakai kaki atau bisa ditahan pakai dengkul. Ini biar tendanya nggak geser dan bagian bakal yang lain nggak terlepas saat 4 ujungnya terkait. Sekarang aku tinggal pasang aja semua bakal inner yang lain ke framenya, tapi diawali bagian atas atau tengah tenda dulu. Ini agar tidak miring yang berakibat tidak rata di bagian innernya. Selanjutnya bisa pasang outer dan kaitkan bakal di setiap ujungnya. Jangan lupa kencangkan bagian outernya ini yang di ujung-ujungnya. Dan pasak aja ujung-ujungnya. Jangan lupa pasang pasak di tali yang ada di ujung tendanya biar kokoh. Terus sekalian buka ventilasi udara yang ada di kedua bagian tenda kayak gini. Nah, udah terpasang dengan sempurna. Sekarang aku akan sebutin beberapa fitur tambahan tenda ini. Di bagian dalam atas tenda ada pengait yang bisa dipasang lampu tenda kayak gini. Lalu ada 2 kantong kecil untuk barang-barang seperti HP, dompet, headlamp yang biasa aku masukkan di kantong. Karena ini tenda untuk kapasitas 2 orang, jadi kalian punya masing-masing kantong tuh. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan tenda ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Karena tenda ini kapasitas 2 orang, dimensi di dalamnya itu panjangnya 210 cm dan lebar 140 cm dengan tinggi 105 cm. Dan vestibul di kedua pintunya 70 cm. Ini lega banget sih walaupun dipakai berdua dan nyaman tentunya. Mantep nggak sih? Nah, di bagian pintu tenda ini menggunakan velcro seperti tenda pada umumnya. Terus resleting yang dipakai di tenda ini juga berkualitas dengan bisa dibuka tutup dari luar dan dalam. Bisa kalian dengar atau lihat sendiri ya betapa semutnya buka tutup resletingnya. Ini nih yang bikin aku surprise, di bakal resleting diganti dengan tali gyro reflektif.
yang bersinar pas kena lampu headlamp. Ini ngebantu banget saat malam kita pengen keluar buang air. Ini juga berlaku untuk tali-tali gyropnya yang berjumlah 4 pieces. Nah, yang tidak kalah penting, pasak tenda ini berbentuk Y, itu lebih kokoh menancap ketika angin kencang, dan warnanya yang merah itu meminimalisir ketinggalan pasak saat bongkar tenda, dan tentunya ada tali gyro reflektifnya yang terlihat di malam hari, biar nggak kesandung. Tali ini juga mempermudah kita saat mencabutnya. Yang bikin aku kagum lagi karena maker memikirkan hal kecil yang kayak gini. Lalu sim tape pada outer floor inner tenda ini begitu rapi. No komplain lah untuk kebocoran. Lalu yang terakhir, inner yang berwarna putih ini tinggi ya. Itu bisa mengurangi terpaan angin dari bawah daripada inner yang full jaring atau full mesh. Terus udah pasti tenda ini cocok banget buat camping, hiking solo ataupun duo. Mungkin kan dari kalian tidak suka sendirian. Tenda ini bisa jadi pilihan untuk bareng teman ataupun pasangan. Tenda ini juga gampang setupnya dan freestanding, jadi nggak bergantung ke alam sekitar. Bahkan tenda ini tetap bisa berdiri di atas batu sekalipun tanpa harus dipasang. Paling kalian terbang kalau angin gede. Kalian juga bisa mendirikannya tanpa inner kalau dibutuhkan untuk bivak saat darurat. Nah, mungkin itu beberapa bagian kelebihan yang gue suka. Sekarang gue akan sebutin beberapa kekurangannya ya. Yang pertama, di jahitan inner tenda ini kurang begitu rapi. Ini terlihat di mana bagian mesh dan tengah inner yang tidak terjahit sempurna. Lalu, untuk bagian ujung atas outernya yang menjadi tumpuan frame ke outer ini tidak ada. Atau paling tidak bagian kain tambahannya agak diperbesar lagi. Ini ngeri-ngeri sedep saat ada angin besar yang bisa menggeser bagian outer dari tumpuannya. Ini sih riskan sekali, outernya bisa tertusuk frame yang menjadikan berlubang atau sobek. Ini sih penting sih, aku juga berencana mau modifikasi di bagian ini. Karena sayang kan, tenda mahal, ya walaupun mahal itu relatif ya, tapi menurut aku sih mahal. Kalau seumpamanya kejadian ketusuk atau sobek kan. Terus juga pilihan warnanya tenda Big Adventure Tambora 2 yang UL ini cuma 2, itu pun dua-duanya hijau. Pasti ada pertanyaan tuh, worth it nggak sih tenda ini? Menurut aku pribadi sih ya, bisa iya, bisa tidak. Worth it kalau kalian suka ultralight yang setiap gramnya berharga. Gak worth it-nya adalah sebenarnya kan tenda Tambora ini ada 2 seri, yaitu Tambora yang embel-embelnya UL dan Tambora yang biasa. Ini harganya beda 500.000 loh. Mahalan yang seri UL ini. Tambora yang biasa di marketplace resmi itu beratnya 2550 gram. Sekali lagi ini dari marketplace resminya Biga ya, dan dengan pilihan warna yang lebih banyak. Sedangkan Tambora 2 UL ini 240 gram in realitas setelah aku timbang. Coba menurut kalian worth it yang mana? Mungkin ini tambahan ya, kalau boleh usul di bagian inner dibikin resleting lagi ke bagian ventilasi agar bisa diakses langsung dari dalam. Ini akan menjadi sesuatu yang worth it untuk harga segitu.
Oke, mungkin itulah ulasan lengkap tentang tenda ini. Kalau ada tambahan, kritik, dan saran, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Untuk yang suka, boleh like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, John.